Orang yang beristighfar menjadi pengistighfar, ya. Nah, perubahan itu menunjukkan gerakan, ya, peningkatan dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Di sini ada pernyataan, kami benar-benar beriman, ya. Menunjukkan ketinggian iman, tapi masih perlu meyakinkan, kan? Dalam surah Al-Baqarah yang lalu kita menemukan orang-orang yang shadaqah, orang-orang yang membenarkan. Siapa itu orang yang membenarkan? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin, antara lain, ya. Jadi orang-orang yang mengerti, paham dan melaksanakan rukun iman dalam pengertian yang luas, orang berilmu dalam bidang tauhid, ya. Kemudian orang berilmu dalam bidang infak, wa atal mal, dan dia memberikan hartanya kepada siapa dan seterusnya. Kemudian orang yang melaksanakan tugas-tugas syariah lainnya, menguasai ilmu syariat, ya. Wa aqamas shalah, orang yang sudah mendirikan sholat. Kalau dalam surah Baqarah ayat 1 sampai 5 kalimatnya yuqimunas shalah, ya, akan melaksanakan, jadi sedang dalam melaksanakan sholat. Wa aqamas shalah, kemudian berjanji, itu menunjukkan akhlak yang mulia. Dia memenuhi janji, ya, apabila dia berjanji, artinya dalam menghadapi cobaan-cobaan, ya, untuk dia ingkari janji itu, maka dia mampu. Berarti orang yang berakhlak baik, sudah pasti dia tidak bohong, sudah pasti dia tidak sombong, gitu, ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, jadi was-sabirin, sabar, orang-orang yang sabar. Nah, bukan bersabar, tapi orang-orang yang bersabar, memang pesabar, ya. Mereka itulah orang-orang yang membenarkan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang takwa. Di dalam kajian kita ini termasuk orang takwa kedua, ya. Artinya ada proses mendalami pengetahuan dan melaksanakan pengetahuan itu. Bisa saja, ya, mungkin dalam tauhid orang itu baik, ya, mungkin dalam infak baik,
tapi mungkin dari akhlak masih kurang sedikit misalnya gitu ya. Ini berproses ya. Artinya semakin melaju pengetahuan dan melaksanakan akan mendorong ke arah yang lebih tinggi. Nah sekarang bagaimana diceritakan orang yang sudah tinggi ya, gitu ya. Di dalam surah Al-Imran 116, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman ya. Menunjukkan ini terkait dengan yang kita bicarakan dalam surah Al-Baqarah 107 ya. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di dalam membandingkan doa-doa, kita telah membahas perubahan doa-doa di dalam Al-Quran, menunjukkan adanya perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan keyakinan. Semakin kalau kita bandingkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa ini orang tersebut masih menyebut dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, menyebut dunia. Tapi di sini tidak menyebut dunia lagi. Ya, itu bermakna bahwa orang ini sudah yakin bahwa persoalan dunia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menyebut dunia lagi, ya. Faghfir lana dzunubana. Dia mohon oleh sebab itu ampunilah dosa-dosa kami. Ya, ada elemen baru di dalam doa ini menunjukkan dia sadar dalam proses mencari ilmu untuk diamalkan sudah pasti banyak kekurangan ya, banyak kesalahan. Ini kesadaran ini muncul setelah kita menjalani ya, proses-proses, sehingga dalam beristighfar itu muncul dua istighfar. Satu istighfar orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Kemudian istighfar orang-orang bertakwa. Ya. Dalam surah Ali Imran 133. Mengapa muncul perbedaan istighfar itu? Ya. Orang yang beristighfar dalam kategori orang takwa, istighfarnya karena perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan keyakinan. Ya, saya sudah beri contoh. Ya, bagaimana kita mungkin sembahyang, sholat sudah lama puluhan tahun, tapi bergerak ilmu pemahaman mengenai sholat itu semakin tinggi. Maka kita beristighfar terhadap kekurangan kita oleh karena pergerakan ilmu pengetahuan. Nah, di sini. Maka apa muncul farfir lana dzunubana, dan dia tetap wa qina adzabannar. Nah, sekarang kita perhatikan sudah menyebut orang ya, mengharapkan juga orang-orang yang sabar, penyabar, orang-orang yang benar, pembenar, orang-orang yang taat, petaat,
orang-orang yang penginfak di sini bukan lagi yunfikun, tapi mari kita baca as-sabirin, penyabar, was-sadiqin, pembenar, wal qanitin, petaat, wal munfikin, pemberi infak, wal mustaghfirina bil ashar, pengistighfar pada waktu subuh. Nah, gitu kan? Pada waktu sahur, ya, sebelum subuh itu kita merupakan waktu yang baik kita beristighfar. Bagaimana kedudukan mereka? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi sesungguhnya bahwasanya la ilaha illahu. Allah bersaksi. Maka kalau kita ingin memahami ayat-ayat yang pada posisi yang tinggi, ya, itu bisa kita pahami kalau kita mengerti ayat-ayat sebelumnya. Oleh sebab itu saya sudah mengukakan bahwa ayat Quran ini seperti puzzle, mozaik. Setiap ayat berkaitan dengan lain-lainnya. Untuk itu, untuk bisa mengerti bagaimana kaitan dengan yang lain-lainnya, pahami benar setiap ayat yang kita kuasai, ya, sehingga nanti mudah tersambung dengan yang lain, ya. Sebagai contoh, ya, misalnya kita paham ayat kedua Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan lagi, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Oh, ini petunjuk bagi orang muttaqin. Berarti seluruh ayat-ayat Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang takwa. Itu pegang satu. Kemudian ada perintah, ada pernyataan laisa, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Tidak ada keraguan. Nah, ini tidak ada keraguan. Ini siapa yang ngomong tidak ada keraguan? Allah. Kalau gitu kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk membenarkan bahwa surat ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi, ya. Sudah pasti ada ayat yang mudah, ya, mudah dipahami. Ada ayat-ayat yang sulit dipahami. Nah, itu perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu belajar banyak lagi, ya. Tuh. Terutama kepada orang yang sedikit, ya. Sedikit itu orang berilmu. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Ini Allah menyaksikan dirinya sendiri, ya. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi. Ya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Mengapa ayat ini didekatkan dengan ayat-ayat sebelumnya? Apakah orang yang sabar, penyabar, orang yang penaat, orang yang yakin, orang yang penginfak, orang yang pengistighfar itu orang berilmu? Dugaan kita begitu, ya. Wa ulul ilmi. Jadi Allah menyaksikan
malaikat menyaksikan, dan orang-orang berilmu juga menyaksikan. Nah, menyaksikan apa? Annahu la ilaha illahu, ya. Qaiman bil qist, qaiman bil qist, ya. Yang menjalankan segala keadilan. Nah, ya. Diulang lagi, la ilaha illahu. Diulang lagi, tiada Tuhan selain Dia, ya. Huwal azizul hakim, Dia maha kuat dan maha bijaksana. Nah, itu saya kira cukup dulu ya. Kita ingin membedakan kedudukan menyanyi dengan penyanyi, ya. Membedakan kedudukan yang membenarkan dengan pembenar. Bagaimana proses bergerak, ya. Proses bergerak dari orang yang membenarkan menjadi pembenar, peningkatan. Sama seperti, oh dia senang menyanyi, dia penyanyi. Bagaimana proses menjadi penyanyi? Nah itu ya, beberapa tahun mungkin dia latihan terus, kemudian dia berguru pada guru ahlinya, ya, acting dan sebagainya, ya. Saya kira cukup ya untuk memberikan gambaran pada kita bahwa terjadi pergerakan-pergerakan yang penting bagi kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.